record, Bu. Alhamdulillah. Kita awali dengan basmalah. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ibu ini peserta terakhir nih. Deg-degannya lumayan lama nunggunya ya. Ya, mudah-mudahan aman, Bu. Iya. Baik, kita awali, Bu. Silakan Ibu memperkenalkan diri. Kemudian juga Ibu lanjut dengan mengajar praktik maksimal 15 menit. Silakan, Ibu. Baik. Perkenalkan, Bu. Nama saya Suhaimia. Saya mengajar di SD 48 Pekanbaru. Lama mengajar saya 18 tahun. Saya tinggal di Jalan Sudirman. Saya lulusan dari UIN, iya, apa ya, Sesuai Nurul Hidayah. Sepanjang, Bu. Lanjut, Bu. Silakan, Bu, lanjut. Ya, kelihatan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak ibu semua. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu kembali. Nah, apa kabar anak ibu? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah anak ibu semua, semalam kita sudah belajar tentang eh, surat Atin ya, membaca surat Atin. Hari ini kita akan melanjutkan ke materi berikutnya yaitu pesan-pesan Quran surat Atin. Nah, untuk pesan-pesan surat Atin ini sendiri ada tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pesan-pesan pokok Quran surat Atin dengan baik. Kemudian peserta didik diharapkan bisa memaparkan eh, pesan-pesan tersebut dengan baik pula. Baiklah anak ibu, sampai di sini apakah anak ibu sudah pernah mendengar pesan-pesan surat Atin? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, dalam pembelajaran ini tentu ada profil pelajar Pancasila yang harus kita kembangkan, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri dan gotong royong. Baik anak ibu, adapun pertanyaan pemantiknya yaitu, tahukah kalian sebab penamaan surat Atin? Mengapa surat ini diawali dengan sumpah atas nama buah tin dan buah zaitun, bukan buah yang lainnya? Nah, tahukah kalian apa pesan pokok surat Atin tersebut? Baik anak ibu. Nah, eh, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari pembelajaran kita dengan belajar kelompok ya. Nah, silahkan siapkan kelompok kalian, minimal 4 atau 5 orang. Nah, setelah terbentuk kelompok, kalian pilih salah satu ketua kelompoknya. Nah, ketua kelompok itu kemudian membagikan kertas ya pada anggotanya satu-satu untuk mengerjakan tugas yang akan didiskusikan. Nah, baik anak ibu, paham ya instruksi ibu? Baik. Nah, untuk selanjutnya, sambil kalian membaca perintah yang ada di LKPD tersebut, mari buka buku kalian halaman 70. Kemudian lihat ya penjelasan sekilas ibu, yaitu tentang surat Atin. Surat Atin terdiri atas 8 ayat ya. Nama surat ini diambil dari kata watin yang terdapat pada ayat pertama surat tersebut, yang artinya buah tin. Surat ini termasuk surat Makiyah yang menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang terbaik dari segi rohani dan jasmani. Oke, anak ibu, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, coba kita simak penjelasan surat Atin ayat 1 sampai 3. Anak ibu kemarin kan sudah ya membaca surat Atin, tentu sudah paham. Coba Budi, kamu baca surat Atin ayat 1 sampai 3. Oke Budi, sekarang Ani baca artinya. Nah, dari ayat 1 sampai 3 tersebut, pesan yang bisa diambil mungkin ya begini. Buah tin adalah buah tin dan buah zaitun banyak tumbuh di Syam, ya, di mana kota itu merupakan kota kelahiran Nabi Isa. Kemudian Gunung Sinai tempat Nabi Musa menerima wahyu. Dan terakhir eh, Nabi Muhammad berdakwah di kota Mekah. Mereka memiliki misi yang sama yaitu menauhidkan Allah. Lanjut anak ibu.
Oke, kita lanjutkan ya. Untuk ayat 4 sampai 6. Coba Agus. Silakan Agus baca ayat 4. Budi, baca ayat 5. Susi, baca ayat 6. Nah, anak ibu apa Joko silahkan baca artinya ya. Ayat 4 sampai 6. Nah, baik. Ayat 4 sampai 6 ini menjelaskan tentang Allah telah menciptakan kita dengan bentuk yang sebaik-baiknya ya. Dengan kelebihan-kelebihan itu kita diberi amanah sebagai pemimpin di muka bumi. Nah, apabila kita durhaka, maka kita bisa dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Apabila kita baik, maka tadi masukkan ke dalam surganya. Baik, anak ibu, lanjut ayat 7-8 ya. Cinta, baca ayat 7 dan 8 Cinta. Bagus ya. Nah, Rudi, sekarang baca artinya Rudi. Oke, baik. Untuk ayat 7 dan 8, Allah menciptakan kita dengan bentuk yang sempurna dari bayi sampai tua untuk berbakti kepada Allah. Nah, kita akan diputuskan ya, apakah kita menjadi orang yang baik atau yang buruk itu berdasarkan amal kebaikan kita. Allah itu maha adil. Nah, baik anak ibu, sampai di sini ada pertanyaan. Nah, karena sudah paham semua, silahkan diskusi kalian, kalian lanjutkan ya. Nah, di situ kalian diminta membuatkan eh, pesan-pesan ya, yang ditulis di kertas post-it tersebut. Nah, kalian carilah dengan baik, kemudian tempelkan, kemudian maju di antara satu di antara kelompok kalian. Silakan anak ibu, kerjakan. Oke, anak ibu semua sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai, sekarang kelompok satu. Paparkan hasil diskusi kalian. Oke, terima kasih kelompok satu. Kelompok yang lain bagaimana? Apakah ada ingin bertanya atau memberikan tambahan kepada kelompok satu? Tidak, baik. Lanjut, kelompok dua. Presentasikan hasil diskusi kalian. Oke, anak ibu. Adakah yang ingin bertanya? Tidak, paham semua. Lanjut, presentasi ketiga. Oke. Nah, bagus ya. Ini presentasi yang terakhir ya, yang ketiga. Baik, anak ibu. Itulah presentasi kalian semua. Bagus semuanya ya. Namun ada yang lebih bagus tentunya ya. Nah, baik sampai di sini anak ibu. Apakah ada pertanyaan? Udah paham semuanya? Nah, ibu ingin bertanya, apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Apakah anak ibu semangat selama belajar dengan materi ini? Baik. Nah, mari kita ambil kesimpulannya. Coba sama-sama kita ambil kesimpulannya. Untuk penjelasan surat At-Tin ayat 1. Bagaimana anak ibu? Apa di situ? Bahwa ada 3 nabi yang iya betul. Ada 3 nabi yang memiliki misi yang sama yaitu mengesahkan Allah. Ayat 4 sampai 6 yaitu manusia bisa menjadi baik dan bisa menjadi buruk. Kapan dia menjadi baik? Ketika dia melakukan amal soleh dan bisa dikembalikan ke tempat serendah-rendahnya apabila dia berbuat buruk. Kemudian yang ketiga, ya Allah adalah Tuhan yang sangat adil. Baik anak ibu semua, sampai di sini nanti ini PR kalian ya, tulis di buku, kerjakan di rumah. Nah, untuk pelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang menghafal surat At-Tin. Jadi persiapkan ya untuk minggu depan. Baik anak ibu, mungkin sampai di sini pertemuan kita. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik Bu Suhaimiah, sudah selesai ya. Oke, silakan ditutup layarnya, Oke. layar share screen-nya. Oke, eh, Alhamdulillah Ibu sudah mempraktekkan. Nah, sekarang tinggal kita mengkonfirmasi saja lagi. Ya, Eh, yang sudah Ibu praktekkan tadi itu dengan menggunakan model pembelajaran apa, Bu? saya mengkombinasikan Bu antara PBL dengan number head together. Ah, di bagian mana modifikasinya? Eh, Pengelompokan itu saya bikin dengan PBL, kemudian di dalamnya saya buat number head together tujuannya biar semua siswa itu bekerja Bu, karena biasanya kan kalau kelompok itu hanya yang pintar-pintar aja Bu. Oke, sip. Kemudian kira-kira kalau dikaitkan dengan teori belajar, Ibu menerapkan teori belajar yang mana ini dalam pembelajarannya? Teori belajar apa ya Bu? Bentar, behavior, kognitif, humanistik, eh, konstruksi, konstruksi kayaknya lah Bu. Konstruktivis. Ya, Nah, dari mana Ibu tahu yakinnya itu? Ibu ragu-ragu nampaknya. karena membangun pengetahuan mereka kan mencari apa tugas Bu. Hmm. Jadi mencari tahu sendiri apa yang terkandung di dalam surat Atin tersebut. Oke, oke, oke. Baik. Konstruktivis ya, cuma satu ya. Kognitif juga Bu. Kognitif, di mana kognitifnya masuk? Kognitifnya waktu guru menjelaskan Bu. Hmm. Hmm, Ketika guru Kemudian menjelaskan, di mana kognitifnya, Bu? jadi kan kalau kita menjelaskan itu kan tentu siswa mendapatkan apa yang kita ketahui ya Bu. Mm-mm. Oke. Baik, kalau begitu kita lanjut. Kalau dihubungkan dengan HOTS atau dengan keterampilan abad 21 berpikir kritis, kreatif gitu. Sudah ada belum ya Bu ya masuk dalam pembelajaran tadi? Udah Bu. Coba Ibu jelaskan bagaimananya. Di dalam kegiatan inti tersebut tadi saya membuat pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh anak-anak tersebut ketika melakukan kegiatan pembelajaran. Di situ banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang agak lumayan untuk anak SD, Bu. Oke. Ya, kalau begitu untuk berpikir kreatif ada nggak di sana kira-kira Bu? Berpikir kreatifnya bagaimana mereka bisa menyusun atau bekerja sama, Bu, menyelesaikan masalah-masalah yang ada sehingga satu kelompok itu bisa tampil maksimal, bisa bekerja sama Hmm. dengan baik. Oke, baik kalau begitu. Ya, kalau menurut Ibu tadi pembelajaran kita ini sudah mengarah kepada prinsip pembelajaran di kurikulum Merdeka belum, Bu? Sudah, Bu. Gimana Ibu meyakinkannya? Udah ya. Karena dari RPP-nya sendiri sudah eh, apa Hmm. mengikuti alur yang ada di Kumer, Bu. Terus di di modulnya iya, Kegiatan di prakteknya. kemudian di kegiatannya sudah apa diferensiasi ya Bu. Lupa. Hmm. Sudah ada unsur-unsur pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Apa itu, Bu? Berdiferensiasi itu? Berbeda- Membeda-bedakan siswa ya Bu ya, mengelompok-kelompokkan siswa sudah sesuai dengan kemampuannya. Jadi nanti Gimana kan cara beda-bedakannya, Bu? Belajarnya beda-beda gitu, Bu. nanti pas di kelompok itu saya akan membuat mana eh, siswa kan di situ ada tuh kan kertas post-itnya saya bikin Bu. Jadi nanti kan kertas post-it itu kan eh, dijawab oleh salah satu siswa berdasarkan nomor-nomor soal itu. Nah dari situ ketahuan nih Bu mana siswa yang pinter, mana yang kurang kan. Nah yang kurang tersebut tentu tidak bisa dikasih poin yang sama kalau memang dari diferensiasinya dia berbeda kan begitu. Mungkin dia hanya mampu sekian. Sementara untuk siswa yang pintar itu kan mungkin mampunya 5. Nah untuk siswa yang kurang mungkin 3 itu sudah mantap gitu loh Bu. Oke, oke, baik kalau begitu. Ya, sekarang Bu, kita beralih ke modul project P5. Ya, apa yang bisa Ibu ceritakan dengan modul P5 Ibu?
Modul kelima di sekolah saya itu untuk ini semester ini gaya hidup berkelanjutan, Bu. Temanya gaya hidup berkelanjutan. Ya. Topiknya, Apa, Bu? topik kecilnya. Topiknya apa ya? Bu. Sehat, lingkungan sehat atau apa? Oh, lingkungan sehat ya. Kayak apa aktivitas kegiatan anak-anak, Bu? Anak-anak biasanya untuk yang kelas 1, kelas 2 itu mereka belajar tentang apa makna sampah, teori masih ya Bu, pengenalan-pengenalan sampah. Biasanya yang kelas 2 juga melanjutkan, kelas 3, kelas 4 memilah, mengumpulkan, kelas 5, kelas 6 itu baru membuat produknya. Oke, baik. Eh, Sasaran profil pelajar Pancasilanya apa, Bu, yang mau ditingkatkan pada anak-anak kita? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan apa? Kerjasama, kolaborasi, Gotong royong. ya gotong royong. Oke, itu ya. Baik. Kita lanjut dengan PTK, Bu. Bisa Ibu ceritakan bagaimana PTK Ibu? PTK saya, Bu, saya mengangkat judul tentang peningkatan minat dan hasil belajar siswa eh, pada pembelajaran PAI dengan menggunakan media slide. Hmm, oke. Masalahnya apa, Bu, yang diangkat, yang akan diselesaikan di kelas itu? Masalah yang akan diselesaikan itu minatnya rendah, Bu. Kemudian karena minatnya rendah tersebut, hasil belajarnya juga rendah. Jadi apa tindakan atau solusi yang Ibu tawarkan? Saya menawarkan tindakan dengan menggunakan slide supaya dapat meningkatkan minat belajar siswa. Dengan berbantuan PPT berarti ya. Oke, Kalau mungkin PPT, apa? judulnya diperbaiki. Jangan slide gitu, Bu. Berbantuan media pembelajaran PowerPoint Ya, gitu. media PowerPoint. Oke. Baik, Ibu silakan dibuka Al-Qur'annya, kita dengarkan bacaan Quran Ibu. Buat apa, Bu? Buka surah Al-Baqarah, baca 3 ayat terakhir. Ya, ayat terakhir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Baik, Bu, coba dilihat lagi Al-Qur'annya yang Ibu baca tadi. Terus Ibu lihat kira-kira hukum-hukum tajwid bacaan apa saja yang ada di sana. Ifa yaitu Rupanya yang mana? pada unzila. Hmm. Kemudian izhar kullun amana. Kemudian idhom bilahuna mir rusuli. Banyak lagi Bu di sini Bu.
Oke, baik. Silakan Ibu keluarkan kertas dan pena atau spidolnya. Boleh Ibu tuliskan beberapa kalimat thayyibah. Oh, iya, iya. Mm-mm. Apa-apa saja Bu kalimat thayyibah yang dipelajari di SD? Iya, alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. Terus apa lagi? Subhanallah, Subhanallah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, la quwata illa billah. Oke, silakan Ibu tulis berapa bisa. Ibu, Coba Ibu lihatkan. Oke, sip kalau begitu. Terima kasih Bu Suemia. Kita cukupkan ya, rasanya cukup. Kita akhiri dengan hamdalah. alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. alamin. Boleh dimatikan recordnya, jadi kita bisa ngobrol yang lain. Oke.